Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan hasil kerja dari kelompok 3 Sosiologi Pembangunan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 Sosiologi Pembangunan. Yang pertama ada Sevinda Intan Hapsari, lalu yang kedua ada Epipodius Veronica, ketiga ada Elisa Natania, keempat ada Agustonika Endok, kelima ada Aurel Putra, keenam ada Monica Dira, ketujuh Apolinaris, dan kedelapan saya sendiri Santika Aprilia, kesembilan ada Ferry Nanang, kesepuluh ada Islamiatul Aziza, dan yang terakhir ada Aditya Maulana. Selanjutnya mengenai topik atau materi yang akan dibahas oleh kelompok 3, yakni mengenai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya yaitu, dalam konteks sekarang, mungkinkah negara berkembang atau pinggiran tidak melakukan hubungan atau transaksi dengan negara maju atau kapitalis? Untuk jawaban dan penjelasan lebih lanjut akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan menjawab mengenai pertanyaan tadi. Jadi menurut saya itu tidak mungkin. Mengapa demikian? Yang pertama, negara maju dan negara berkembang memiliki keterkaitan hubungan internasional. Karena pada dasarnya, negara maju dan negara berkembang memiliki hubungan internasional. Yang kedua, negara maju dan negara berkembang memiliki keuntungan apabila saling bekerja sama. Jadi, apabila mereka saling bekerja sama, akan memiliki keuntungan masing-masing bagi kedua pihak. Yang ketiga, negara maju dan negara berkembang memiliki hubungan sosial sehingga ada hubungan diplomatik. Jadi, apabila terdapat hubungan sosial yang saling membutuhkan kedua pihak sehingga sangat memungkinkan bagi negara berkembang melakukan hubungan diplomatik dengan negara maju dan juga sebaliknya. Lalu yang selanjutnya akan kita bahas lebih dalam lagi pada uraian-uraian berikut ini yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan landasan teori dari teori Dos Santos, yaitu apabila negara pusat berkembang maka negara pinggiran ikut berkembang, yang bisa dibilang perkembangan yang tergabung. Jadi maksud dari teori ini adalah negara berkembang juga membutuhkan pasokan barang-barang dari negara maju yang tidak dapat atau tidak ada dalam negara berkembang. Yang bisa dibilang negara maju dapat berperan sebagai produsen barang-barang komoditi yang akan didistribusikan ke negara berkembang, dan negara berkembang bertugas untuk menyediakan bahan baku bagi proses produksi di negara maju. Hal ini berfungsi sebagai konsumen berbagai barang-barang komoditi dari negara maju, sehingga adanya hubungan atau transaksi ini dapat saling menguntungkan antar negara berkembang dan negara maju. Selanjutnya landasan teori yang kedua kita memakai dari Raul Prebisch. Beliau mengatakan karena negara berkembang membutuhkan ekspansi dari negara maju. Nah, memang negara berkembang itu membutuhkan ekspansi dari negara maju yang berupa teknologi yang dari negara maju yang nantinya akan mengelola bahan baku dari negara berkembang. Selain itu, memang dalam pasar bebas, negara berkembang dan negara maju ini memiliki tugas masing-masing, yaitu negara maju berperan sebagai produsen barang-barang komoditi yang akan didistribusikan ke negara berkembang. Sementara itu, negara berkembang bertugas untuk menyediakan bahan baku bagi proses produksi negara maju, dan negara berkembang juga berfungsi sebagai konsumen berbagai barang-barang komoditi dari negara maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran dan tugas dalam pasar bebas. Dalam pasar bebas, negara maju berperan sebagai produsen barang-barang komoditi yang akan didistribusikan ke negara berkembang. Hal ini disebabkan negara berkembang cenderung memiliki sumber daya alam yang lebih kaya dan belum tereksplorasi secara maksimal, sehingga negara berkembang berperan menyediakan bahan baku bagi proses negara maju.
Negara berkembang di sini berperan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dalam negeri, meningkatkan peluang investor yang menanamkan modal dan membangun basis produksi dalam negeri. Melalui impor kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dan mendorong kemajuan teknologi. Karena fungsi pasar bebas di sini adalah untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Dengan demikian, akan tercipta stabilitas ekonomi. Baik yang berikut peran dan tugas dalam investasi. Negara maju sebagai investor masuk yang dapat meningkatkan GDP dari negara tujuan investasi negara maju ini melakukan penanaman modal dengan memindahkan industrinya ke negara berkembang dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari dekatnya bahan mentah, sehingga perusahaan tersebut tidak perlu lagi mengimpor bahan mentah yang memakan waktu dan biaya. Sementara itu, negara berkembang sebagai pasar penerima modal asing untuk proses pembangunan ekonominya dengan memanfaatkan investasi asing yang membantu pertumbuhan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Peran dan tugas dalam bidang teknologi. Negara maju sebagai penyedia teknologi yang dapat dibagikan dalam bentuk kerjasama kedua belah pihak yang saling menguntungkan, sehingga negara berkembang sebagai mitra untuk alih teknologi dapat mempelajari sehingga dapat memajukan negaranya. Yang kedua, negara berkembang di sini harus dapat mengkapitalisasi teknologi baru serta mengelola dengan baik teknologi tersebut agar menjadi sebuah peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Contohnya di Indonesia, teknologi digital telah menghubungkan sektor ekonomi informal dan sektor ekonomi formal. Karena itu, Indonesia perlu segera memulai diskusi baru terkait upaya pemberdayaan para pengambil keputusan di negara-negara yang berkembang. Baik, saya menjelaskan contoh bentuk-bentuk hubungan. Yang pertama, hubungan antar negara atau multilateral yang dibentuk dalam sebuah asosiasi internasional dalam hal perdagangan atau ekonomi, perdamaian, keamanan, kesehatan, serta pengatasan masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu internasional. Jadi contohnya yaitu WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa se-Asia Tenggara, G20, dan OPEC atau Organisasi Negara Pengekspor Minyak Bumi. Yang berikutnya, hubungan antar dua negara dalam sebuah kerjasama atau bilateral dalam bidang perdagangan atau ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Contohnya, hubungan Indonesia dengan Korea Selatan dalam bentuk kerjasama membangun kapal selam TNI yang di dalamnya selain kerjasama perdagangan juga terdapat ahli teknologi antara PT PAL dengan Perubahan Pertahanan Korea Selatan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang nilai positif, negatif, dan solusi dalam hal perdagangan internasional. Yaitu yang pertama, nilai positifnya terpenuhinya kebutuhan bahan baku untuk produksi dan adanya investasi dari negara maju. Jadi adanya hal ini itu dapat mengembangkan atau mendongkrak penghasilan impor dari negara miskin tersebut. Dan selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan GDP dari negara berkembang sendiri. Yang berikutnya yaitu nilai negatifnya, memicu terjadinya penguasaan pasar negara berkembang oleh produk dari negara maju. Hal ini itu bisa terjadi karena banyaknya produk-produk dari negara maju yang masuk ke negara berkembang, sehingga produk dalam negeri akan tergeser oleh produk dari luar negeri. Selain itu juga dapat menyebabkan stagnansi dalam bidang agrikultur dan diskriminasi terhadap ekspor, yaitu ekspor barang mendapat tambahan pajak yang tinggi agar dapat menjaga kestabilan kurs secara artifisial.
Misalnya yaitu adanya alokasi sumber daya, investasi yang tidak efisien, dan distribusi pendapatan yang semakin memburuk. Yang terakhir yaitu solusi. Solusinya itu yaitu pengetatan kebijakan regulasi ekspor impor oleh pemerintah. Caranya yaitu dengan membatasi negara maju untuk terlibat dalam perekonomian dengan menetapkan berbagai regulasi dan aturan hukum. Dalam hal investasi dan kompetisi, negara berkembang menyediakan bahan baku dan upah tenaga kerja yang lebih murah daripada negara maju, yang akan mengakibatkan bisa memotong biaya produksi untuk industri tersebut, sehingga negara maju mengekspansi usaha dan membangun industri di negara berkembang. Selanjutnya, negara berkembang hanya menjadi konsumen saja dan minim kompetisi yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran di suatu negara berkembang. Solusinya adalah peningkatan SDM dari negara berkembang, yaitu berupa revitalisasi mental dan pola pikir masyarakat melalui peningkatan skill individu maupun hard skill dan soft skill, dan juga jenjang pendidikan yang lebih diperbaiki lagi baik secara kurikulum maupun jenjang-jenjang pendidikan formal maupun informal. Jadi kesimpulannya, dalam konteks sekarang ini tidak mungkin bagi suatu negara untuk tidak melakukan hubungan dengan negara lain, baik negara berkembang dengan negara maju, maupun negara maju dengan negara maju lain, maupun negara berkembang dengan negara berkembang lain. Mereka akan saling membutuhkan. Hubungan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang di dunia ini diperlukan guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga eksistensi. Eksistensi di sini yang dimaksud adalah keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional. Di samping itu juga demi untuk terciptanya perdamaian dan juga kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan setiap negara yang ada di dunia ini. Setiap negara itu tentunya memiliki kelebihan, kekurangan, dan juga kepentingannya masing-masing yang saling berbeda. Hal inilah yang mendorong dilakukannya kerjasama dan juga hubungan antara negara maju dengan negara berkembang untuk saling melengkapi guna untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi misalnya negara maju mereka menyediakan teknologi untuk negara berkembang, sebaliknya negara berkembang mereka akan menyediakan bahan baku untuk negara maju. Jadi mereka akan saling melengkapi. Setiap negara itu saling membutuhkan, misalkan dianalogikan seperti manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak mungkin bagi suatu manusia itu dapat berdiri sendiri tanpa dari bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara. Tidak mungkin bagi suatu negara itu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh misalnya negara Korea Utara yang kita ketahui mereka selalu menutup diri dari pergaulan internasional. Namun pada kenyataannya setelah dilakukan penelitian bagaimana mereka mendapatkan ekonomi atau modal untuk melakukan suatu penelitian terhadap proyek nuklir mereka, itu mereka dapatkan dari mereka menjual bahan-bahan senjata kepada negara tetangga seperti Rusia. Jadi suatu negara itu tetap melakukan transaksi atau hubungan dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan mereka masing-masing agar tercapainya tujuan mereka masing-masing, yaitu kesejahteraan untuk masyarakatnya masing-masing. Seperti itu.